Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Dewan Juri, saya izin memperkenalkan diri, Pramodia Nugroho dari SMA 50 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang perjuangan, tentang kemerdekaan, tentang harapan dari seorang pahlawan yang namanya harum mewangi dalam sejarah bangsa Indonesia. Beliau bukan mengangkat senjata di medan perang, namun perjuangannya menembus batas ruang dan waktu, membentuk fondasi kemajuan bangsa Indonesia hingga saat ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan Indonesia. Terlahir dengan nama Raden Wasuwardi Sudaningrat, beliau adalah bangsawan Jawa yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Beliau menyaksikan betapa pendidikan pada masa penjajahan hanya menjadi hak istimewa bagi kaum elit, sementara mayoritas rakyat Indonesia terjerat dalam belenggu kebodohan. Hatinya tergerak, semangatnya membara untuk memerdekakan bangsanya dari kegelapan ini. Seandainya aku seorang Belanda, demikian pernah beliau terus dengan lantang, aku tidak akan menyelenggarakan perayaan-perayaan kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas kemerdekaannya sendiri. Tulisan-tulisan beliau yang pedas dan membangkitkan semangat perjuangan, termasuk seandainya aku seorang Belanda, mengguncangkan pemerintah kolonial. Akibatnya, beliau bersama dua rekannya, Douwe Steycker dan Cipta Mangunkusumo yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, dibuang ke Belanda. Pengasingannya di Belanda menjadi suatu titik balik pentingnya dalam perjuangan Ki Hajar Dewantara. Di sana, jauh dari tekanan politik kolonial, beliau memiliki kesempatan untuk merenungkan nasib bangsanya dan mencari solusi yang lebih mendasar. Beliau tidak hanya berdiam diri, tetapi justru memanfaatkan waktu pengasingannya untuk mendalami berbagai konsep pendidikan modern dari tokoh-tokoh Eropa seperti Maria Montessori dan Friedrich Froebel. Beliau menyadari bahwa untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan sesungguhnya adalah kebodohan. Maka dalam ini pendidikan adalah kunci utamanya. Beliau mempelajari bagaimana pendidikan dapat memberdayakan individu, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan membangun masyarakat yang mandiri. Pengalaman dan ilmu yang beliau peroleh dari Belanda inilah yang kemudian mendatangkan visinya tentang pendidikan yang berpihak pada rakyat dan menjadi landasan bagi pendirian Taman Siswa. Sehingga pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, sebuah lembaga pendidikan yang bercita-cita mulia, yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh anak bangsa, tanpa memandang status sosial. Taman Siswa menjadi cahaya di tengah gurun ketidakadilan pendidikan. Di sana, anak-anak dididik dengan penuh kasih sayang, dituntun untuk mengembangkan potensi diri, dan ditanamkan rasa cinta tanah air. Semboyan yang beliau ciptakan, Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, menjadi filosofi pendidikan yang abadi. Di depan, seorang guru harus memberi teladan. Di tengah, guru harus membangun semangat dan prakarsa murid, dan dari belakang, guru harus memberikan dorongan dan motivasi. Sungguh, sebuah panduan yang sangat relevan hingga saat ini. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak berhenti di Taman Siswa. Beliau terus gigih memperjuangkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi babak baru dalam perjuangannya. Beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Dalam jabatannya, beliau meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan kepada kita sebuah amanah yang tak ternilai harganya, yaitu pentingnya pendidikan untuk memajukan suatu bangsa. Beliau telah membuka mata kita bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diraih dalam melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui pembebasan dari kebodohan. Semangat beliau, dedikasinya, dan visinya tentang pendidikan akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita jadikan semangat Ki Hajar Dewantara sebagai suluh dalam menuntut ilmu dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mari kita wujudkan cita-cita beliau agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas.
Demikianlah kisah kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, untuk terus berkarya, dan mencintai bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.